Selamat datang di channel Media Belajar Channel. Admin mengucapkan terima kasih banyak untuk 9.900-an subscriber yang terus dan tengah mendukung channel ini untuk kemajuan yang lebih baik. Nah, dengan begitu, admin akan terus semangat untuk menyiapkan informasi-informasi yang bermanfaat bagi Anda. Nah, channel ini khusus membahas tentang info-info edukasi dan video pembelajaran. Nah, kali ini admin akan membahas secara lebih mendalam terkait rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Seperti video yang sudah admin bagikan kemarin, ternyata masih banyak teman-teman yang bertanya kejelasan apakah informasi ini hoax atau tidak. Penting untuk admin sampaikan bahwa rancangan ini sekarang sudah masuk pada prolegnas ya Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga atau dalam artian bahwa rancangan ini akan menjadi prioritas untuk dibahas di DPR nanti. Seperti apa rancangannya? Setelah admin cermati dan sudah admin sampaikan kemarin bahwa informasi ini sangat menguntungkan bagi tenaga honorer dan tenaga kontrak. Nah, dan masih banyak teman-teman yang bertanya kategori apa sajakah yang masuk ke dalam kategori tenaga kontrak dan lain sebagainya. Atau ada juga yang bertanya apakah informasi ini hoax atau tidak. Untuk teman-teman ketahui bahwa channel ini selalu berbasis pada data-data yang primer atau sumber-sumber utama, sehingga bukan berbasis pada informasi yang hoax. Sehingga sekali lagi ini masih sebatas rancangan undang-undang, namun kita berharap agar RUU ini bisa disahkan menjadi Undang-Undang ASN tahun 2023. Kita langsung saja ke pasal yang membuat kita sumringah atau kita senang ya Bapak Ibu sekalian, seandainya pasal ini di ACC atau disetujui oleh DPR, yaitu pasal 131A. Di sini Bapak Ibu sekalian disampaikan secara jelas bahwa tenaga honorer dan tenaga kontrak, ini ya Bapak Ibu pasalnya ya, di mana ayat 1 dikatakan bahwa tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Ini berarti Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang sudah mengantongi SK paling lama 15 Januari 2014 maka masuk kategori ini. Teman-teman akan diangkat secara langsung menjadi pegawai negeri sipil. Seperti itu bunyi pasal dari 131A. Sekali lagi ini RUU ya Bapak Ibu ya, masih sebatas rancangan. Yang kedua, meskipun demikian teman-teman tetap harus mengikuti seleksi administrasi, yaitu verifikasi dan validasi surat ada keputusan pengangkatan. Jadi teman-teman tetap akan dilakukan seleksi ya, seleksi administrasi. Ini menjadi kewajiban ya dalam suatu seleksi tetap. Kemudian prioritasnya adalah bagi Bapak Ibu yang memiliki masa kerja paling lama bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Jadi teman-teman yang paling lama mengabdi akan diprioritaskan. Nah, kemudian juga dilakukan pertimbangan pada masa kerja, gaji, dan ijazah, serta tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Ini juga menjadi prioritas. Nah, kemudian tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak akan diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Seperti itu ya. Nah, kemudian di ayat ke-6, dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat menjadi PNS. Jadi kalau teman-teman tidak bersedia untuk diangkat secara langsung, maka silakan membuat surat pernyataan. Kemudian, kategori apakah yang masuk sebagai tenaga honorer, tenaga kontrak, dan lain sebagainya, itu juga sudah ada penjelasannya di sini ya teman-teman ya. Bagian mana atau bagaimana sih teman-teman sehingga disebut sebagai masuk pada kategori itu. Mari kita lihat penjelasannya ya. Di sini disampaikan dengan jelas di sini ya bahwa untuk tenaga honorer itu ada dua kategori.
yakni kategori 1 dan kategori 2. Kategori 1 adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN atau APBD daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah dengan masa kerja paling sedikit 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus dengan usia paling rendah 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006. Jadi pada tanggal 1 Januari 2006 itu teman-teman usianya teman-teman itu tidak boleh lebih dari 46 tahun. Itu ya masuk kategori 1. Sedangkan teman-teman tenaga honorer kategori 2 itu tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN dan atau APBD dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah dengan masa kerja paling sedikit 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus-menerus dengan usia paling rendah 19 tahun dan tidak boleh lebih tinggi dari 46 tahun pada 1 Januari 2006. Jadi ini jelas ya teman-teman ya. Usia terendah dan usia tertinggi pada 1 Januari 2006. Kemudian yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap itu adalah pegawai dengan keahlian tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam waktu tertentu secara terus-menerus untuk melaksanakan kebijakan publik dan pelayanan publik. Ini yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap. Sedangkan yang masuk sebagai pegawai tetap non-PNS itu adalah pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap pada instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri, dan lembaga negara berdasarkan SK pengangkatan dari pejabat pembina kepegawaian lembaga tersebut secara terus-menerus. Kemudian yang dimaksud dengan tenaga kontrak adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri, dan lembaga negara dalam jangka waktu tertentu paling sedikit 10 bulan dalam 1 kali kontrak dengan perjanjian kerja yang sifat dan jenis pekerjaannya secara terus-menerus dan bersifat wajib atau kebutuhan dasar pelayanan publik dengan sumber anggaran dibiayai oleh APBN dan APBD. Dijelaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan frase terus-menerus adalah akumulasi waktu kerja paling sedikit selama 3 tahun berturut-turut. Itu Bapak Ibu ya penjelasan lengkap tentang rancangan undang-undang ini. Admin berharap agar teman-teman tetap semangat dan bisa menunggu dengan sabar agar teman-teman bisa diangkat secara langsung menjadi PNS. Terima kasih banyak sudah menonton Media Belajar Channel. Salam hormat untuk kita semua.